Mungkin kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata JNE. Salah satu ekspedisi besar di Indonesia ini ternyata memiliki kisah menarik dan inspiratif dari pendirinya sendiri, yaitu Johari Zain. Lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1954, keluarganya merupakan kelompok pedagang Tionghoa yang menganut agama Buddha. Sedari kecil, ia memang sudah memiliki jiwa bisnis atau wirausahawan. Ia membuat bisnis majalah kecil-kecilan saat SMP dengan memanfaatkan mesin tik milik ayahnya. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Akademi Perhotelan Trisakti dan bertemu dengan teman-temannya yang kebanyakan beragama Islam. Ia yang sudah terbiasa dan juga dididik kebebasan oleh ayahnya, akhirnya ketika ia menikah dengan istrinya yang merupakan orang Sunda, ia pun memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Setelah pada tahun 1980-an, ia memutuskan untuk merubah karirnya menjadi karyawan di perusahaan pengiriman multinasional bernama TNT. Dari situ, ia belajar banyak hal mengenai ekspedisi, hingga pada akhirnya ia mendirikan perusahaan sendiri yang bernama Worldpac. Dengan meminjam modal dari ayahnya sebesar 25 juta, ia mengalami jatuh bangun, cash flow, dan hingga akhirnya perusahaannya itu dibeli oleh Singapura. Karena ia merasa hal itu tidak sesuai dengan misinya, yaitu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, akhirnya ia menjual saham perusahaan tersebut dan mendirikan JNE. JNE atau Jalur Nugrah Eka Kurir itu awalnya ia rintis dari nol dengan hanya memiliki 8 karyawan. Meskipun pada perjalanannya ia mengalami jatuh bangun yang tidak kecil, namun hal itu tidak membuatnya menyerah. Ia terus beradaptasi dan belajar agar selalu mengikuti perkembangan. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2010-2016, JNE mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Sampai akhirnya bisa sebesar sekarang. Dengan bermodalkan yang awalnya 8 karyawan, akhirnya sekarang ia memiliki 23.000 karyawan dengan penghasilan 1 triliun setiap tahunnya. Menariknya, kisah suksesnya Johari Zain ini tidak terlepas dari pengalaman spiritualnya, apalagi setelah ia menjadi mu'alaf. Ia mengaku setelah menemukan Islam 37 tahun yang lalu, Al-Quranlah yang menjadi petunjuk jalan hidupnya. Ia juga sadar bahwa perjuangannya tersebut tidaklah terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertemu dengan gurunya, yaitu Suprapto, dan ia tidak mungkin bisa sukses tanpa pertolongan dari Allah. Sebagai seorang Muslim, ia juga sangat mengamalkan Al-Quran, terutama surat Al-Ma'un. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa seorang Muslim hendaknya berbuat baik kepada anak yatim dan memberi makan kepada orang-orang miskin agar tidak menyia-nyiakan ibadahnya kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya, selama menjalani bisnis itu, ia selalu menyempatkan waktu dan uangnya untuk anak yatim. Santunannya itu tidak berupa uang saja, namun berupa waktu dan hal lain yang bisa ia bagi dengan anak-anak yatim tersebut. Johari berpikir bahwa berbuat kebaikan itu adalah tanda rasa syukur yang kita terima. Kemudian, pada tahun 2000, ketika Johari menyempurnakan ibadahnya untuk pergi haji, saat di Jabal Rahmah, ia melihat pemandangan yang tidak asing bagi dirinya. Pemandangan yang ia lihat ketika di Jabal Rahmah tersebut, ia pernah lihat di mimpinya ketika SMP, dan disitulah ia sadar bahwa dia adalah seorang Muslim. Dan dari mimpinya juga, ia berkeinginan untuk membangun masjid. Akhirnya niatnya itu dijawab dalam sebuah mimpi oleh Allah untuk dapat mendirikan 99 masjid. Akhirnya, ia mendirikan lembaga filantropi, Johari Zain Foundation, di mana itu adalah yayasan yang hendak membangun 99 masjid. Jumlah itu ia ambil dari nama baik Allah atau Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Sederhananya, tapi sebetulnya yang dimaksud bersyukur itu, kalau kita bersyukur, Allah akan melipat gandakan. Maka sering-seringlah bersyukur kalau kita punya mata, kalau kita punya telinga, dan kita punya hati. Semakin sering kita bersyukur, semakin tajam mata kita, semakin tajam kuping kita, dan semakin
mudah tersentuh hati kita. Masya Allah. Dengan kemampuan itu, kita bisa dapat apa sih kebutuhan manusia the next.